yang sudah selesai kanan. Yang sudah selesai kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Rodatul Mujawidin, beliau Nyai Hajah Ulil Azmi Dewi Hafsah. Yang saya hormati beliau Ketua Yayasan Ki Haji Ansor Hidayah Al-Badawi Al-Hafid. Yang saya hormati beliau Kepala Madrasah Bapak Muhammad Takwin SPDI. Yang saya hormati guru atau pengampu yang mengajari kami fikih, beliau Ustazah Septianingsih. Dan perkenalkan, kami dari kelompok Kalkumizer. Kami akan mempresentasikan tentang Safinatun Najah. Yang pertama ada niat. Yang pertama ada rukun Islam. Ada berapa bab dalam Safinatun Najah itu? Ada 40 Fasal. Berapa fasal? 68. Ini yang mau dipresentasikan berapa fasal? 25. Ya, ayo dimulai. Yang pertama ada rukun Islam. Rukun Islam itu meliputi yang pertama syahadat. Syahadat yaitu tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, pintar. Kedua ada mendirikan sholat atau menegakkan sholat. Yaitu yang dimaksudkan mendirikan sholat yaitu sholat fardu atau sholat 5 waktu. Selanjutnya ada zakat. Zakat yang disebut adalah zakat yang ketika bulan Ramadan. Selanjutnya ada puasa. Puasa yang menjadi rukun Islam yaitu puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya ada haji, yaitu ke haji ke Baitullah. Selanjutnya ada cabang kedua yaitu rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman ke malaikat Allah. Yang wajib kita imani itu hanya 10. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang wajib kita imani itu hanya 4. Yang keempat iman kepada Rasulullah. Yang wajib kita imani itu ada 25. Selanjutnya iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya cabang yang ketiga yaitu maknanya la ilaha illallah. Maknanya la ilaha illallah yaitu tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah dalam wujudnya atau dalam bentuk apapun kecuali Allah. Selanjutnya ada tanda-tanda balik. Yang pertama bagi laki-laki yaitu berumur 15 tahun keluar mani. Kalau bagi wanita ada 3. Yang pertama berumur 15 tahun keluarnya mani dan haid. Selanjutnya syaratnya istinja dengan menggunakan batu. Yang pertama menggunakan 3 batu atau menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Selanjutnya membersihkan tempat najis dengan menggunakan batu. Selanjutnya najis yang dibersihkan tidak kering. Selanjutnya tidak pindah tempat. Orang yang ingin berstinja dengan batu tidak boleh berpindah tempat. Harus tetap di tempat hajatnya. Selanjutnya tidak boleh terkena najis lain. Harus hanya 1 najis dan tidak boleh melebihi najis yang ingin dibersihkan. Selanjutnya tidak melewati 2 jalan. Tidak melewati lubang dubur atau lubang kubur. Selanjutnya najisnya belum terkena air. Najisnya tuh tidak boleh terkena air. Selanjutnya harus menggunakan batu yang suci dan tidak boleh menggunakan batu yang mustakmal. Selanjutnya ada fardu-fardunya wudu. Yang pertama ada niat. Selanjutnya fasal fardunya wudu. Yang pertama itu ada niat. Niatnya wudu yaitu nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Membasuh wajah yaitu batasnya
dari lebarnya dari kuping kanan sampai kuping kiri dan panjangnya dari pertama tumbuhnya rambut sampai dagu. Selanjutnya yang ketiga, membasuh kedua tangan. Yang membasuh kedua tangan harus meliputi tangan sampai sikut-sikut. Yang mana ini pasalnya? Selanjutnya mengusap kepala. Mengusap kepala boleh di mana saja, boleh di bagian sini, di bagian belakang atau di bagian depan. Selanjutnya, kalau seandainya nggak punya rambut gimana? boleh di kepala. Selanjutnya membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki harus sampai dengan mata kaki dan disertai dengan menyelati. Yang keenam, harus tertib. Tidak boleh mendahulukan anggota yang pertama dari anggota yang lainnya. Siapa ini namanya? Rozi akan menerangkan fasal? Nia. Ini fasal yang keberapa? Pasal yang ke-7. Ya, kita terangkan. Mas Rozi. Niat adalah mengerjakan sesuatu bersamaan. Dan tempatnya niat itu di hati. Yang ketiga, membasuh bagian tertib. Maksudnya yang membasuh bagian pertama contohnya seperti apa, Mas? Membasuh Ini dalam hal apa? Niat ini mau dalam hal niat sholat atau niat wudhu? niat wudhu. Contohkan. Seperti membasuh muka. Nah, kapan itu niatnya dimulai? Dengan membasuh dengan bersamaan niat untuk membasuh muka. Dan yang keempat, tertib. Tertib ialah tidak mendahulukan anggota yang pertama dengan anggota yang terakhir. Contohnya? Seperti Boleh nggak ketika setelah membasuh tangan, habis itu terus niat? Karena apa? karena tidak urut. Yang pasal yang ke-8 yaitu air banyak dan air sedikit. Air banyak ialah air yang lebih dari 2 kulah. Dan yang kedua ialah air sedikit. Air sedikit ialah air yang kurang dari 2 kulah. Berapa sih ukuran 2 kulah itu? Yaitu 80 dirok. Dan pasal yang ke-9, perkara yang Tunggu sebentar, Ibu mau tanya. Seandainya air kulah itu kemasukan najis tai cicak 1, itu termasuk air mustakmal enggak? tidak, Kenapa? karena lebih dari 2 kulah. Lanjutkan. Dan pasal yang ke-9, perkara yang mewajibkan mandi itu ada 5, yaitu haid, nifas, bersetubuh, keluar mani, melahirkan, dan wafaat. Ibu mau tanya, haid itu apa sih? Haid itu keluar darah. Apa? Darah. Darah yang keluar dari kemaluan wanita Terus kan? yang berumur 9 tahun Kurang? kurang 16 hari. Ibu mau tanya, paling banyaknya masa suci itu berapa, Mas? 15 hari. Paling banyaknya suci? Tidak ada. Hah? Tidak ada batasan. Kalau 3 tahun seorang wanita itu suci oleh gak? Boleh. Boleh. Paling sedikit masa haid berapa hari? 15 hari. Paling sedikit masa haid 1 hari 1 malam atau? atau 24 jam. Pinter. Lanjut. Yang pasal yang ke-10 yakni fardunya mandi. Fardunya mandi itu ada 2, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau seandainya nggak rata? Tidak sah. Hah? Tidak sah lagi. Tidak sah. Wajib mengulanginya lagi. Terus? Pasal yang ke-11 yakni cara-cara
Wudhu, syarat-syarat wudhu itu ada 10. Yang satu Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga bebas haid dan nifas, yang keempat air tidak berubah, yang kelima mengerti fardunya wudhu, yang keenam tidak tercegah ke kulit, yang keenam masuknya waktu sholat, yang ketujuh tidak mensunahkan fardu, yang 8 air yang mensucikan, 9 mualah berterus-terusan. Tamyiz itu apa, Mas? Ayo, ada yang bisa jawab? Tamyiz itu apa? Tamyiz yaitu anak kecil yang sudah bisa makan atau minum sendiri. Terus biar dia bisa nggak membedakan ini benar, ini salah? Sudah bisa. Berarti dia sudah tamyiz. Boleh nggak seandainya sampean wudhu di sini, dikulah, membasuh muka, cuci kakinya nanti di belakang sana, boleh nggak? Boleh. Asalkan kalau seandainya kamu cuci muka di sini, cuci kakinya di nomor 2, Boleh. boleh. Kalau di unit 2, Boleh. hah? Lah, mungkin nggak ketika kita kalau ke unit 2 itu sudah kering masih basah? Berarti kalau sudah kering berarti tidak boleh. Lanjut. Itu tadi apa, Mas? Pasal syaratnya wudhu. Syaratnya wudhu. Lanjut. Lanjut ke pasal. Ini Mas siapa? Saya David Mahendra. Lanjut ke pasal yang 12, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan muhrimnya. Yang kedua, hilang akal. Biasanya hilang akal ini karena kita tidur yang tidak menetapkan pantatnya ke bumi. Sama sering nggak kayak gitu? Sering. Kalau batal wudhunya kalau karena tidak menetapkan pantatnya di bumi, sama wudhu nggak? Atau sama tetap lanjut sholat? Kalau sudah tahu batal, sudah tahu ilmunya, berarti harus dipraktekkan. Yang ketiga yaitu memegang 2 jalan, yaitu kubul atau dubur. Yang keempat, perkara yang keluar dari 2 jalan. Contohnya air kencing, tai, kecuali mani. Karena mani itu suci. Mani itu suci, berarti kalau itu tadi kan perkara yang membatalkan wudhu. Kalau keluar mani berarti tidak membatalkan wudhu. Beneran? Tadi katanya sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu dihukumi najis. Tapi kalau keluar mani nggak batal. Karena mani suci. Karena mani Suci. Berarti boleh salat ya? Nggak boleh harus mandi terlebih dahulu. Karena sudah menjadi hadas besar yang mewajibkan mandi. Lanjut. Memasuki pasal yang ke-13, yaitu perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas itu ada 4. Yang pertama, sholat. Yang kedua ialah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran. Yang keempat adalah membawa mushaf.
perkara-perkara yang diharamkan bagi orang haid itu ada 10, yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, berdiam diri di masjid, membaca Quran, berpuasa, ditalak atau dicerai, melewati masjid atau istimta, bersenang-senang antara lutut dan pusar. Ketika wanita itu ditalak, kan itu tadi apa? Perkara yang diharamkan bagi orang yang haid. Ketika seorang wanita itu ditalak dalam keadaan haid, hukumnya menalak itu tetap sah nggak? Tidak. Kenapa? Karena dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid. Kalau yang maksudnya yang diterangkan di sini itu tuh Mas, kalau seandainya seorang laki-laki mau menceraikan istrinya dalam keadaan haid, hukumnya haram. Tapi nalaknya itu loh tetap sah meskipun dalam keadaan haid. Yang haram itu nalaknya itu. Tapi ketika wong lanang lanjut Itu perkara-perkara yang diharamkan bagi orang junub, yaitu ada 5. Yang pertama sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, berdiam diri di masjid, dan membaca Quran. Junub itu apa? Junub ialah tubuh laki-laki dan perempuan. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Pratama dari kelas 8B. Menerangkan pasal? Sebabnya tayamum. Sebabnya tayamum itu ada 3. Itu tidak adanya air dan sakit dan kedinginan karena sakit. Kedinginan dalam hal apa ini? Kedinginan. Mungkin bagi orang yang berarti ala tayamum no. Dan hewan yang tidak dimuliakan ada 6, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Poin nomor pertama loh Mas, sampai orang yang meninggalkan sholat itu loh termasuk hewan yang tidak Dimuliakan. Berarti lek uang sing sering ninggalke sholat termasuk hewan sing Tidak dimuliakan. Yang nomor 2, orang yang berzina muson. Yaitu zina muson, yaitu orang yang terus. Dan yang nomor 3, murtad, yaitu keluar dari Islam. Yang nomor 3, kafir harbi, kafir yang memerangi orang Islam. Contohnya? Seperti Palestina dan Israel. Dan yang nomor 4, anjing yang galak. Contohnya anjing galak ya apa? Anjing yang Rabies. yes, cemburu. Yang nomor 6, babi. Apa? Babi. Babi. Yang Terus? pasal selanjutnya yaitu syaratnya tayamum. Syaratnya tayamum ada 10. Yang nomor 1, debu yang suci. Yang nomor 2, menggunakan debu tersebut yang suci. Yang nomor 3, mengusap wajah. Yang selanjutnya mengusap kedua tangan. Yang selanjutnya menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang selanjutnya mengetahui arah kiblat. Yang selanjutnya
masuk waktunya sholat. Yang selanjutnya, debu tersebut tidak tercampur dengan tepung. Yang selanjutnya, tidak setiap sholat fardu. Yang selanjutnya, tidak mustakmal debu tersebut. Maksudnya tidak sholat fardu tadi gimana ya? Setiap sholat fardu. Ada yang bisa menerangkan? Berarti kalau seandainya wudhunya tayamnya duhur, lanjut ke asar nggak tayam lagi, boleh nggak? Tidak boleh. Berarti setiap satu fardu Harus satu tayamum. Terus Pasal yang selanjutnya yaitu fardunya tayamum. Fardunya tayamum ada 5. Yang nomor 1 memindahkan debu. Yang nomor 2 niat. Yang nomor 3 mengusap kedua tangan. Yang nomor 4 mengusap wajah. Yang nomor 5 tertib. praktekkan. Ayo praktek. Memindahkan debu itu yang seperti apa? Prakteknya yang benar itu seperti apa? Seumpama di situ ada debunya, pasti ada debunya. Ayo, Fitra juga bisa mempraktekkan. Niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Fardunya tayamum tadi ada berapa? 5. Ada berapa? 1, 2, 3, Mengusap wajah. membasuh apa mengusap? Mengusap wajah. Kalau membasuh boleh nggak? Tidak boleh. Ambil debu yang banyak, jangan basuhkan ke muka. Terus yang selanjutnya? Mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Selanjutnya? Tertib di antara dua usap. Tertib. Boleh nggak mengusap tangan habis itu niat? Tidak boleh. Harus Tertib. tertib dan urut. Coba praktekkan caranya tayamum. Di bawah juga boleh. Pertama, memindahkan debu. Setelah itu menipiskannya dan berniat. Nawaitu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Selanjutnya mengusap wajah. Duh, doanya apa? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya urungmu mau urung iku urung kabeh iku mau. Langi. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Terus Selanjutnya mengambil debu lagi dan menipiskannya. boleh nggak ketika sama ngambil debu ini tempatnya sama dengan apa yang Samuel ambil pertama tadi? Tidak boleh karena debunya telah dipakai dan Lah kenapa tadi kamu masih pakai yang sama? beda di sebelah sana. Selanjutnya mengusap kedua tangan dan mendahulukan tangan kanan. Lali mas doanya apa? Allahumma atini kitabi biyamini hasibni hisabai yasiro. Loh, ininya telapakmu ini belum berarti yang ini. Prakteknya gimana? Terakhir. Diulangi lagi. Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasiro. Loh, ininya belum.
Ada yang bisa praktekkan? Coba yoga. Allahumma aqini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasira. Tiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah dari kelas 8D. Kemudian lanjut yang pasal selanjutnya, pasal nomor 17. Mana ya nomor 17? Perkara yang membatalkan tayamum, yaitu ada 3. Semua hal yang nomor 1, semua hal yang membatalkan wudhu, sama dengan membatalkan tayamum. Contohnya? Contohnya, Katanya semua hal yang membatalkan wudhu juga termasuk membatalkan tayamum. Contohnya? fitur yang tidak menetapkan Terus? sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Ketika kalian nyentuh kukunya tuh boleh nggak? Batal nggak? Enggak. Nyentuh giginya batal? Batal nggak? Katanya bukan muhrim, kok nyentuh gigi? Hah? Karena gigi bukan kulit. Terus yang bukan kulit apa lagi? Kuku kaki, kuku tangan, Heeh. rambut, alis, Alis iki iso ya. Harus hati-hati nol. Gigi. Coba gigi ngono sing cekeli ngene. Lanjut. Lanjut yang nomor 2, murtad, keluar dari Islam. Yang nomor 3, mengira terdapat air, Contohnya? seperti saat sholat turun hujan. Mengira Mengira terdapat air loh ya. ketika sholat mengira sudah ada air. Itu sama aja membatalkan. Tayamum. Padahal baru nganu ya, tahap mengira tok ya kan. Lanjut. pasal yang selanjutnya, itu pasal 18, menerangkan pasal najisnya menjadi suci. Najis yang bisa menjadi maksudnya seperti apa? Kamar menjadi luka. Itu maksudnya dibuat atau dia itu ya berubah sendiri gitu? Rumah dengan sendirinya. Bisa nggak sih? Bisa. Terus. Lanjut yang nomor 2, kulitnya bangkai yang disama. Yang nomor 3, sesuatu yang menjadi hewan. Apa itu contohnya? Tai. Hah? Oh, berarti tai kok nak dekne berubah anu dinganu gak najis jadine. Ini kan di sini bukan apa? Kumbang. Sesuatu menjadi hewan. Nak tai? Kembang tai. Kembang tai. Kumbang tai. Kepompong. Ibu pernah pakai apa? Lek seandainya ada hewan di dalam buah, itu hukumnya apa? Ulet. Ketika telah menjadi hewan maka suci. Halal apa haram? Halal apa haram? Oleh nggak dimangan? Ulet itu nek buah jambu contohnya. Halal. Tidak enak. Hah? Apa ngerti sama gak enak? Nak lemu-lemu lah enak toh. Terus Lanjut pasal selanjutnya, yaitu pasal macam-macam najis. Macam-macam najis dibagi menjadi 3. Macam-macam najis yang pertama, najis mukhalatoh, yaitu najis besar. Contohnya najisnya anjing dan babi dan keturunannya. Najis yang kedua,
najis mukhafafah, yaitu najis sedang. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan dan minum selain susu ibu. Yang ketiga najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis kecil, sedang. Najis sedang. Lah Contohnya tadi kok mukhafafah sedang juga? Mukhafafah kan najis kecil. najis kecil. Nah tadi kan dia bilangnya najis mukhafafah najis yang sedang. Nah terus bedanya sama mutawasitoh apa? Mutawasitoh najis sedang. Mukhafafah Mukhafafah najis kecil. Contohnya Atau ringan. contoh najis mukhafafah contohnya darah, Loh, air kencing. iya toh Fis? Kamu tuh lagi menerangkan mukhafafah atau mutawasitoh? Mutawasitoh. Mutawasitoh adalah najis sedang. Contohnya darah, nanah, tai. Lanjut. selanjutnya teguh. Ibu mau tanya dulu. Tolong apa? Cara mensucikan najis mughaladhah itu seperti apa? Dengan cara membasuhnya dengan 7 kali dengan air dan yang salah satunya menggunakan debu yang suci. Pernah nggak sama praktek mensucikan najis mughaladhah? Pernah. Di mana? Sering yo. Berarti anak anjing sholat nang masjid ya kan? Oh iktikaf. Praktekkan bisa nggak ya? Praktek